itu untuk kegiatan-kegiatan kita di musola ini, gitu kan, baik untuk pembelian alat-alat tadi, kalau dipisahkan itu infak dalam artian infak untuk operasional yang di musola. Nah, nanti kalau ada orang berinfak untuk pembangunan madrasah itu kalau dipisahkan bukunya, gitu kan, keuangannya tadi. Nah, gitu. Mungkin dari itu kemarin kan ini masalah wakaf, gitu kan. Nah, atau sedekah. Mungkin Ustaz Idris mungkin lebih banyak paham mengenai masalah sedekah ya, Ustaz ya. Kalau tahu saya kan sedekah itu mungkin ada sedekah wajib dan sadar, ada sedekah sunat ada. Nah, kan gitu kan, mana yang wajib, mana yang sunat itu kita perlu memperkaya diri lah dengan ilmu, mungkin membaca, gitu kan. Nah, mungkin itu aja saran saya untuk pengurusan yang baru. Nah, untuk selanjutnya nanti ya betul kata ketua tadi, berat sama pikul dengan sama pikul ini lah. Nah, masalah pembangunan ini nampaknya ini fokus kita ya, fokus kita di pembangunan. Assalamualaikum guys. Rapat Musola Al Muhajirin. Tembusan kardus kades dua pak kades berarti berapa rangkap ya? Jadi tahu kan dia bukan itu izin itu sudah putusan ya. Maksudnya kalau yang sini yang belum kira-kira dimasukin lah ya kan tambahan kan dan kalau kan sampai jangan sampai malah dimasukin itu misalnya dong. Kami kok ikut salah. Bang Nanda masukkan ke Humas. Sudah Pak Nanda di ini Nanti dimasukkan deh. pemberdayaan perempuan. Nah, kita ikut. Masuk mana? Terus mana yang kurang masuk? Apa ya? Mesti Mantan. Gimana Pak Anton? Cocok. Terus deh. Pak O. Masuk. Ayo mantan Pak Wo tuh, masuk baik. Pembangunan boleh juga. Pembangunan ya. Pembangunan. Tadi kan kita butuh orang banyak nih. Bangunan. Pengurusnya Tidak. Tapi dalam itu. ada di dalam. Di luar tapi di dalam. Pak Sampon, Pak Kopi, masuk. Kalau mau pengennya Humas. rekan yang hadir pada malam hari ini dan juga kontribusi beliau
tentu yang terbaik adalah kita memasukkan ke dalam kepengurusan. Dalam hal ini juga tidak bertentangan karena sudah ada bunyinya tadi akan ada perbaikan jika ada kekeliruan. Mohon kepada yang berwenang untuk menjelaskan. Dokumentasi Bang udah boleh kok pertama penyerahan dulu dari perlu penyerahan atas ketua musola ada di gitu di masjid penyerahan pendawa di rumah aja kenapa ada orang keluar salah cepat kalau ramai keluar aja malah komen pada PRT dan usaha Dani dimohon untuk mengambil tempat menghadap ke sini saja. Yang latar belakangnya ini. di itu aja di Atau di mimbar tuh di mimbar aja biar keren Ini di dalam. Di dalam lah itu misalnya Aku live, pakai live apa? Insya Allah. Dokumen. Itu umasnya? Umasnya apa nih? Ya besok kita berangkat cuma sedekah. Oh. Tapi humas katanya. Iya, enggak. Umas apa, Mas? Humasnya kita ada undangan gitu antar. Nampak itu lagi rapat. Ayolah sama-sama lah situ kumpul lah galau-galaunya. Nah, rapat kan apa tuh barisan tuh. Tugasnya boleh. Saksi. Bedo diri bedo. Pak Guru. Enggak, di video kan bisa diambil kayak fotonya. Justru dari video ngambil jadi foto lebih keren. Itu gaya Pak Abdullah itu pertahanan. Mungkin kepala. Oke sini. Foto singgi. tuh nanggung tuh kalau di depan Yuk, kalian sekretarisnya. Sekretaris majulah. sama lu Pak. Rapatkan lagi, jangan ada jarak. Lurus dan rapatkan sap, ada setannya lagi di selo-selo tuh. 1, 2 3. Belum. Bentar. Selesai. Ya, terima. Oh, tegak Bang Ki, tetaplah di situ Bang. Berarti enggak? Buku pusat itu sudah ngasih ke Bang Edo. Saksikan. Tangan Bang Edo. Dia nampak di sini lah, dia nampak lawan tempat. Siliponnya. Saya juga ya. Ya bebas. Ini memang buku kita buku. Sudah. Sudah. Oke, langsung. Nah ya. Ke video. ini yang bikin begitu Saksi ini para saksi. Ustaz Nasrul Insyaallah. Pemaparan benar. Inilah musola kami Al-Muhajirin. Yang akan dilakukan. Laporan bendara dulu.
kalau 100 hari kerja. Lanjut sini, mesti dalam. Sudah sakral, barang sudah sakral. Luar situ. Yang merokok di sini dulu. Betul. Yang ahli-ahli hisap boleh keluar. Di sini. Yang merokok di sini. Sama. Berikutnya tidak ada sana ketua pengurus musola menghadiri. Aku ya izinnya aku di tengah-tengah nih. Nah, gawe wak mutar-mutar be. Pusing deh be, mutar. Masih manual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak Ketua RT yang sempat hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati Tuan Guru Beta Ustaz Idris yang hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati seluruh jajaran pengurus Musola Al-Muhajirin yang hadir pada malam hari ini, yang tak lupa dari kita yaitu para penasehat dalam organisasi DKM yang baru ya, dakwah Dewan Kemakmuran Musola Al-Muhajirin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam musyawarah, dalam pengukuhan pengurus Musola Al-Muhajirin pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, ridhonya serta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat bersalam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lepas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kami kembali diamanahkan untuk mengurus Musola Al-Muhajirin dengan beberapa orang seksi dan anggota. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami berharap di dalam kepengurusan musola ini kita bisa berbimbing tangan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk mencapai tujuan kemakmuran musola yang kita cintai ini. Amin. Selanjutnya kami berharap pula kepada kita semua, seluruh jamaah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terdepan di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajak bersama-sama bagaimana caranya kita bisa memenuhkan sop-sop dalam salat kita, memeriahkan setiap waktu-waktu luang kita dalam mengembangkan dan mengajarkan ilmu agama kepada anak dan keturunan kita nantinya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, nanti setelah kita melakukan pengukuhan ini, kami selaku yang ditunjuk berharap terutama kepada bendahara dan sekretaris yang sekarang yang diganti atau yang dicing itu adalah bendahara. Maka dari itu kami berharap kepada bendahara setelah ini dapat memaparkan nanti masalah keuangan yang tersisa dan yang keluar, serta nanti disambut untuk memegang bendahara baru, sehingga dapat kita menyaksikan secara bersama berapa kekuatan atau berapa banyak sisa kas yang akan kita serahkan kepada bendahara yang baru, supaya nanti bendahara yang baru dapat membuat pembukuan secara baru pula nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sesuai janji minggu kemarin sebelum pas kita rapat, untuk anggaran dasar pengurusan Musola Al-Muhajirin, alhamdulillah dari sekretaris sudah siap dibuat saya. Sudah siap dibuat, nanti insya Allah akan dibacakan langsung oleh Ustaz Mahendra selaku sekretaris pemaparan anggaran dasar Musola Al-Muhajirin. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato perdana Ketua Pengurus Mushola Al-Muhajirin atau Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Muhajirin. Kemudian nasihat dari Pak Abdullah pada pekan yang lalu, yaitu merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Al-Muhajirin. Dan yang kedua, demi mendukung Ketua Pengurus Mushola di nasihat beliau untuk setiap ketua bidang menyusun program supaya kita nggak terlalu banyak rapat. Nanti untuk programnya kami usul ya, bisa diketik di WA, kirim di grup WA. Program bidang pendidikan dan dakwah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Minimal 1 program. Ketika programnya dibuat, maka nanti ada perasaan untuk menggerakkan program tersebut, sehingga Ketua Pengurus Mushola pun nanti tinggal ACC. Nasihat dari Ketua Pengurus juga kemarin mindsetnya harus berubah. Keseluruhan program harus ada ACC dari Ketua. Jadi tidak semuanya itu Ketua yang mengingatkan, tapi kalau Ketua bidang sudah menyusun program, maka nanti jadi terjadwal. Yang pertama, ini tawaran ya, karena waktu yang tersedia sekarang sudah 9:30. Ini tawarkan kepada forum ADART ini kita buat pada malam hari ini juga atau di lain waktu. Yang kedua, terkait program-program bidang-bidang malam ini juga kah atau di lain waktu? Bagaimana? Kalau bisa sekalian itu kemarin kan dibahas apa pas pekan kemarin kan langsung nggak apa sekalian menampilkan apa ya program rencana lah ya program dulu kerja ya rencana kerja nanggung kan gitu kan. Ya. Oke. Masukan saran. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Radina, sebelum kita membahas masalah ADART, oleh baiknya tadi kan masalah bendahara kan, pemaparan itu lebih dahulu. Kemudian kalau masalah ADART, saya rasa rancangan yang Ustadz sampaikan di grup itu mungkin kita sudah baca semua ya. Nah, nanti bisa kita teliti, bisa kita apakah mungkin ada penambahan atau ada pengurangan, nanti kita baca. Nah, bisa kita bahas di lain waktu bisa. Nah, gitu kan biar lebih kesannya itu bukan kita mengambil keputusan terburu-buru gitu kan. Nah, jadi semua kita terlibat dalam merancang ADART itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, masalah program tadi saya rasa kalau memang ada yang bisa menyampaikan pada kesempatan ini ya saya rasa tidak perlu kita tunda. Tapi kalau memang kita mau menyisihkan waktu di lain waktu ya lebih bagus kalau menurut saya. Mungkin itu. Ya betul. Jadi nanti kita awali dulu dari laporan dari bendahara. Bendaharanya
cuma perjalanan itu duitnya pas kerjaan enggak. Kasih cuma ya. Kurang ngomong. Ya untuk sisa kas terakhir kemarin itu ada rencana kan mau beli apa kemarin kan sapu, tapi belum sempat karena kegiatan di sekolah itu lumayan gitu kan. Bingung kan kalau bingung kan itu. Jadi terakhir jumlah infak sama seperti pekan kemarin, jadi kita merehan kemarin itu belum sempat. Sudah kami cari perehan, tapi yang bentuk yang tidak kayak keramik itu, tapi yang di bawah itu kan ada yang kayak besi kan, untuk orang tidak ada. Kalau kayak tempat sabun itu, kalau yang tempat sabun biasa itu dipaku bisa aja kan. Cuman kami yang cantik juga tengok kayak di ada masjid itu dari besi dibikin kan tempat sabun kan. Jadi airnya itu tidak numpuk itu ke bawah. Kalau di rumah itu biasanya dari keramik kan. Keramik itu masangnya agak repot kalau gitu kan, itu pakai bor kan. Jadi kalau mau pakai bor ya mahal juga, 50.000 dan yang lain tadi kami 50.000. Tapi kebetulan kosong dulu, 2 tempat ya, 2 tempat yang besok mainannya kosong, dia belum bisa beli aku dulu. Jadi makanya masih kas kita terakhir untuk musola 2.074.000 ditambah dengan sisa dari donatur. Biasanya donatur kan kemarin terpisah kan. Nanti tetap masuknya ke sini kan, ke keuangan musola, tapi direkap per bulan. Nah untuk bulan ini donatur masih ada 1 lagi yang belum masih kan. Jadi belum ada direkap. Baru yang tersisa yang terkumpul untuk donatur berjumlah semuanya 35.650 ya, jadi jumlah semuanya 2.724.000. Nah itu keadaan kas sekarang. Kalau yang di duit yang di tangan sekarang itu kemarin dipakai untuk pembangunan madrasah beli besi ya, bayar 800.000. Jadi 2.600.000 dikurang 800.000 sekitar 1.824.000. Nah, duitnya sudah ada sekarang. Mungkin nanti kalau ada kekurangan nanti bisa ditagih Pak. Bang. Nanti sambil kita sambil dihitung kan. Ini kalau hitungan kami di rumah segitu kan. 1, 2, kita cuma di situ lah. Nah, nanti kalau ada kurang berapa ini nanti soal diminta baik. Nah, bisa langsung dihitung. Sekarang setelah terimanya duitnya. Nah, jawab. Mas. Ya, Mas. Hitung lagi bisa. Nah, kayak gitu. Saya lagi senang. Ganggu saya. Nggak, di video kan bisa di apa gitu. Oh iya, Di foto bisa. Kan yang terakhir ya. Oh iya, itu tadi rencana mau minta tantangan dari sekalian kan. Nah, ini ditutup buku kan, tapi belum dimasukkan nih. Donatur masih ada 1 lagi yang belum kan. Untuk donatur musola kan. Jadi biasanya kemarin kesepakatan donatur itu bisa. Ya sini dulu lah. Nah, yang donatur dulu kan yang 100.000 itu nih mana? Dimasukkan sini juga ya, pinjaman dibayar. Hah? Oh, bisa juga boleh kalau di video kan. Nah, ini pas ya. Jadi saya baru sekarang. Kalau 25 kan. Itu mau keterangan. Enggak, biji. Saya
Masih di jalan. Ayo aku lagi share-nya nih dulu. Cuman yang bantai. Itu salah. Yang bantai lah. Untuk semua bantai. Jangan kau sembarangan. Jadi pengawas apa? Ya, jadi percontohan lah Pak pengawas tuh. Nah, ini anggota pembangunan nih. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Membangun negeri. Ah, ini ketua bagian potong-memotong ayam. Ali korban. Ah, itu Pak Penasihat tuh. Duduk menyendiri di sudut pintu. Pak pengawas. Penasehat. Pengawas yo, penasehat yo. Kemana? Pak Pemakaman. Di rumah ada kekuatan kamu aset yang lama ini. Jadi kita sebagus, kalau dibagi untuk yang enak dulu ke 24 ribu. Ini yang masuk di daerah mana apa biasanya sih benar-benar ini bisa kita musola atau bisa Kemarin kan saya suasana mana kan? Nah itu Kalau ini. tapi jangan apa dulu lah. Jangan langsung mandu kita ingatkan ya enggak? Ingatkan untuk ibadah. Jadi dulu yang dulu 3 bulan. Ini apa? Ini bentuk beda. Ya. Ah, tuh nah, apa gagah dikit, merapat dikit. Merapat. Serah terima apa kok? Serah terima apa kok? Serah terima anggota 2 ke atas 1. Kau cuma belajar situ. Penasehat lah. Ah, itu Pak Penasihat, Pak pengawas tuh. Dari penasehat kan. Kata 2 kata kan. Elok hidup kamu. Atau ada perubahan dengan bendahara baru kan? Kita tahu. Bendahara baru ini kan punya misi juga. Wah, ini orang-orang yang kompeten we nih. Nasi goreng ini apa ada? Nasi goreng basi. Ulah tuh sesek ya. Kesadan ya ntar ya. Enggak Pak, kalau Pak itu beli bukan beli. Dia jual sama dia. Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini pada pengukuhan kepengurusan Musola Al Muhajirin yang kita
saya mau sampaikan keuangan pada pembangunan Madrasah Al-Muhajirin dari awal sampai akhir. Untuk di bulan awal pada mulai pekerjaan kita di bulan 9 kemarin, uang yang masuk berkisaran 8.184.000, pengeluaran 7.644.000, saldo terakhir di bulan 9 masuk bulan 10 540.000. Di bulan 10 awal tanggal 1 sampai tanggal 31, saldo yang masuk, uang yang masuk 14.195.000, uang keluar 14.262.000, skor sama itu sudah saya sampaikan 67.000. Sama kawan-kawan juga saya sudah ngomong juga ada kemarin ada pakai duit saya. Memang saya butuh dengan barang yang saya beli kan, ya pakai duit saya pribadi. Masih kondisi cuma 67.000. Untuk di bulan 11 tanggal 1 sampai tanggal saat sekarang, uang masuk dengan saya di angka 8.846.000. Kemarin itu sampai 14 juta, kebetulan proposal kita banyak beredar. Untuk bulan 11 ini memang saya tidak mengedarkan proposal, memang saya sengaja karena proposal yang kita bulan 10 banyak yang belum ditagih. Ada ya bapak-bapak yang bawa proposal, nah itu belum ada yang store dengan saya. Kalau alhamdulillah kalau saya sendiri yang ngantar itu tinggal 4. Memang kebetulan orangnya jadi, nanti kalau dia udah dia bakal nelpon sendiri. Di Amdalata saya sendiri ngantar, Melati Swalayan saya sendiri ngantar, Water Sekumbang Waterpark saya sendiri ngantar, dan ada Salwa Motor saya sendiri bisa jemput. Itu dia sendiri yang ngantar itu, yang nelpon. Ya, saya tunggu telepon dari beliau aja lagi ya. Tinggal 4 terakhir, kemarin itu dia tinggal 5. Terakhir saya tagih itu Susilawati dapat alhamdulillah 500.000 dari Allah. Jadi pengeluaran di bulan 11 terhitung 8.185. Tadi kemarin ada Pak Sarif dia minta beli jas, itu langsung saya keluarkan duitnya. Memang kebetulan itu ujung tanduk, terus terang ujung tanduk saya untuk mendapatkan duit untuk membangun madrasah. Mungkin itu dianggap perlu dengan Pak Sarif, langsung saya keluarkan. Saya juga mau menahan itu sebesar 600.000. Tadi pas kebetulan yasinan Pak Rehan ngomong dengan saya duit kosong tinggal 45.000, saya bantu dari maghrib tadi sampai saat sekarang 150.000 Pak Rehan ya. Nah, itu habis semua dipakai. Jadi sisa kas sekarang 661.000. Sisa kas untuk pembangunan madrasah. Kemarin saya pinjam duit di musola ini 800.000 sudah saya bayar tadi. Kemarin itu sisa kas terhitung dengan saya 1.461. Saya bayar utang madrasah ke musola sebesar 800.000. Jadi sisa kas 661.000. Nah, jadi kalau sekarang saya megang kas, kebetulan saya juga menangani istilahnya pendamping Pak Bo. Kebetulan saya menghadapi PR besar juga untuk sebelah. Jadi saya punya keinginan kepada bapak-bapak istilahnya yang punya relasi, aku kenalan di luar, yang
suka berinfak, bersedekah, mewakafkan hartanya, saya minta bantu. Istilahnya bagaimana kita mensukseskan pembangunan madrasah kita. Tadi saya hitung dengan Singgih, itu anggaran yang kita butuhkan untuk pengecoran atas, untuk pengecoran lantai 2, itu saya hitung tadi, iseng-iseng hitung dengan Singgih, kita butuh besi bis 8 itu 280 batang, itu di kisaran 18.200.000. Besi 12 itu kita butuh 10 batang untuk di tengah, itu untuk inti menahan bangunan kita supaya dia menggoyang. 10 batang itu di kisaran per batangnya 140, berarti 1.400.000. Besi 10 kita butuh 80 batang, itu untuk slop atas, itu duitnya sekitar 7.600.000. Besi 6 kita butuh 130 batang untuk ngikat, untuk bikin cincin kalau kita tukang kan. Itu 130 batang kita butuh duit 4.550.000. Kawat ikat kita kurang lebih butuh 20 kilo, berarti duitnya 1 juta. Ya 20 kilo berarti duitnya 100.000, salah saya hitung saya. Ya 25.000 per kilo. Jadi total untuk besi sama kawat ikat itu terhitung sekitar 32.250.000. Belum termasuk triplek 60 lembar, itu di angka duitnya 6 juta. 100.000 per lembar saya beli kemarin untuk yang triplek 8 mili. Kayu bulat kita butuh 800 batang, kali 5.000 berarti 4 juta. Kayu 4x6 kita butuh 2 kubik, berkisaran 3 juta. Koral kita mungkin kurang lebih butuh 10 mobil, 500.000 per mobil berarti 5 juta. Semen kita butuh 150 sak, itu di angka 10 juta. Jadi saya total tadi kurang lebih itu di angka 60 juta. Jadi istilahnya sekarang kita mengadakan rapat di musola ini, ya kurangnya kita memikirkan bagaimana cara kita mensukseskan pembangunan madrasah kita yang sedang berjalan ini. Gimana kita mencari duitnya. Jadi maksud saya mungkin untuk di bulan 12 mungkin saya akan lagi mencetak proposal. Jadi proposal yang bakal saya keluarkan itu saya tulis, mungkin tiap bulan mungkin saya tagih proposalnya, tanggung jawabannya. Kemarin itu saya belum sempat nanya kan. Dan mungkin ada kawan-kawan yang belum nagih apa semacam, yang saya sendiri pun belum menerima laporan untuk proposal. Mungkin dalam waktu dekat ini saya tanyakan. Nah, jadi saya minta pendapatnya bapak-bapak yang hadir pada malam ini, istilahnya gimana cara kita mencari duit 60 juta untuk mensukseskan pembangunan kita ini. Mungkin 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, apa 1 tahun. 60 juta. Ya, saya apa ya? Itu kas berapa? Kas sekarang berada di 661. Yang Madrasah. Jadi duit siswa kemarin itu lupa saya. Nanti lupa saya ngomongkan, tidak ingat juga. Kemarin kita melelang tanah di angka 150.000 per mobil. Jadi saya cari-cari itu dapat di angka 100.000 per mobil. 100.000. Kemarin kita lelang itu dapat 20 mobil dengan warga kita sendiri dengan 13 orang, dapat 20 mobil. Alhamdulillah saya dapat beli koral agak murah dari yang kita rencanakan. Lebih dan koral pun dan tanah pun saya beli itu tidak mencapai 20 mobil, tapi sudah penuh. Sudah penuh. Kita dapat 15 mobil itu
duitnya 1.500.000. Jadi sisa duit untuk pembelian tanah ini 1.500.000 dengan saya sekarang. Berarti sisa kas kita saat sekarang 2.161.000 sisa kas kita. Ada semua lagi tambah tuh. Terasa ya. Iya. Untuk tanah ada seperti apa namanya? Itu masuk tani. Maksudnya itu semua untuk apa dia ya? Bulan depan. Dia boleh lihat di jualan. Gaji dulu kan. Itu namanya. Dia ada ngomong juga dengan saya. Maksud saya tadi gini, Ah. asal pemenangan saya, Ya. harus schedule kan dirap apa kan? Ah. Sekarang kan kita baru 13 ini, sudah mulai bulan kan. Karena nanti kita mau bocoran tiang kan, itu bocoran. Nanti setelah selesai bocoran tiang, saya kalau ada kas ini panjang untuk 40% kan. Selesai. Kita sistem kerjanya jangan ngecor dulu di atas. Kalau kusen kita pasang takut berarti. Tidak, apa itu sistem kerja kan itu kalau sistem kerja kan itu sistem schedule kan. Setelah timbun jangan itu kita sudah coba keluar buka. Terus siap untuk konsen itu yang dalam kan konsen. Itu mulai kalau konsen sudah siap, itu mulai dipuyur pasang bata konsen. Kalau kita masang dulu kayak ini dengan contoh, jadi kita masang bata bagaimana di bawah atas kita kan nanti kan di sini kita nanti serendam juga tidak jatuh. Kalau sudah rata, itu sama besok sebelum atas kan, jadi tidak masih kemudian juga tuh. Tapi ya kebetulan kita kan ada arsitek. Mungkin dia belajar. Saya masih ingin itu, masih kemudian biasa saya bangun dia itu. Macam buka umur lah. Itu dinaikkan dulu. Jadi kalau mau Ya, karena itu dia tidak bertingkat. Kalau nyatu dengan dinding patah yang pasang itu. Itu kan sistem kita itu bujur kan, kita mau sering cepat kan. Pak arsitek mana tadi? Mas Inggi. Woi, ngomong lah nih. Nilai kalau kita masang bata, Nggak waring-waring juga lagi. itu kalau kita tidak dapat mencukupi dana yang untuk mengenai atas, berarti bangun itu terbengkalai. Kita sebab sekali. Yang kusennya takut. Kalau kita ambil membiayai, berarti tahu sendiri membiayai. Dia pasti kita tahu kalau kan. Kayu itu baik satu. Kalau kita pakai kuli mudah panas kita awal semua mungkin ada jalan mungkin, insya Allah mungkin kita dapat tambahan lagi dana. Nanti saya laporkan juga di WA grup berapa total keseluruhan dana yang terkumpul malam ini di bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terupdate per tanggal 25 November 2021. Kita penting lah pembentukan pembangunan. Kemudian pengupahan jadi harapan dari keuangan tadi adalah sama-sama kita mikirkan untuk pendanaan pembangunan madrasah. Yang jelas pada dasarnya kita guyur-guyur ya Pak. Guyur-guyur pelan-pelan, insya Allah juga dananya ada. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang ada, ADART ini kan juga nggak bisa buru-buru. Nanti ini silakan dikoreksi di grup ya Bapak-Bapak. Masukkan dan catatannya, koreksinya disampaikan aja di grup pengurus musola. Adapun tambahan anggota yang baru nanti kami masukkan ke dalam grup pengurus musola. Kemudian juga terkait program, mohon nanti masing-masing ketua bidang menyampaikan program-programnya di grup pengurus musola supaya nanti kami bisa rekap. Ya kan? Sebelum itu apabila deadline-nya selamat-lambatnya akhir Desember sudah programnya sudah tertulis ya. Apabila kebingungan untuk programnya apa saja bisa
komunikasikan dengan ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Apa saja yang perlu dibuat, nama programnya, kemudian tujuan programnya, kemudian juga indikator keberhasilannya, dan juga kapan pelaksanaannya, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Umumnya seperti itu untuk penyusunan program. Nama kegiatannya, tujuan kegiatannya, indikator keberhasilan kegiatannya, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan. Untuk kepanitiaannya bisa nanti sambil jalan saja, hanya di panitia dalam kegiatan tertentu. Baik, untuk malam ini kita cukupkan ya. Ada tambahan sebelum kami tutup? Baik, sedikit kami tambahkan, ini khusus untuk ketua bidang kepengurusan mushola. Jadi harapan kami selaku ketua pengurus, nanti di setiap ketua seksi itu silahkan rancang kebutuhan atau programnya sendiri. Dan untuk Pak Imam kira-kira kebutuhannya apa, kebersihan kira-kira kebutuhannya apa, programnya apa, kemudian remaja masjid, pendidikan, itu dibuat saja, nanti ajukan ke sekretaris melalui WA. Nanti biar kalau misalnya tidak bisa diketik di print, silahkan nanti WA ke sekretaris. Insya Allah nanti sekretaris bisa bantu untuk print kantornya. Kemudian kami sampaikan juga untuk sekretaris Pak Bendara ya, itu kita selama ini digratiskan sama sekretaris kita segala sesuatu, surat menyurat kadang-kadang. Jadi nanti kami juga butuh anggaran sedikit demi sedikit ngambil uang kas mushola untuk surat menyurat. Contoh pada membuat surat undangan itu ada biaya. Masa sekretaris keluarkan 2 kantong sendirian. Jadi nanti itu sekretaris juga mohon anggarkan juga biaya surat menyurat ya, biaya print yang dibutuhkan. Sekretaris mohon juga untuk merekap biayanya berapa nanti, biar kita tidak rancu nanti dalam pembuatan atau terkendala di dalam pembuatannya. Ada pinta dari sekretaris. Sekretaris musola. Insya Allah. Aman. Ya. Jadi untuk program itu apa? Untuk remaja masjid itu silahkan dibentuk itunya ya, programnya mau bikin apa nanti WA ke Ustaz Mahi sama siapa? Buat ini. Nanti buat atau mau sampaikan sekarang juga boleh Pak. Pak Ketua, itu sampaikan dulu Imam Ketua guru saya gitu. Nah, mungkin ada kekurangan nanti biar dikoreksi oleh ketua. Kalau ya ada sampaian dari Pak Imam. Silakan Pak Imam. Terus. Di baju imam. Baju seragam. Oh, dengan bertelepon. Iya. Baju seragam. Dari memang mesinnya Pak Imam yang kurang. Dari Pak Imam keluhannya masalah mic ya, mic kita. Jadi ini juga PR kita bersama. Ya saya sendiri juga merasanya gimana, karena azan nih sebatas blok C ujung. Lewat di situ tuh bayi ayu yang sahih ya. Jadi nanti insya Allah kita usahakan kita usahakan mencari itu mesinnya kok, yang kendalanya apa ya? Mesinnya Mesinnya oke, cuman nggak lampu dengan toa. Mesin angin gitu. Karena kita beli mesin kemarin ada beli apa yang merek gas. Sedangkan toa gitu itu kapasitasnya kalau terlalu full pecah gitu. Iya, putus screennya putus mancang di atas lah. Makanya
Berarti toanya tidak bagus ya? Mesinnya ketinggian nggak tertampung dengan toanya. Toanya yang besar. Toanya kekecilan. Kalau tawanya ditambah nggak kuat juga. Toa cuma itu lah. Tapi tadi buatnya cuma itu lah maksimalnya. Nah, mesin sekarang ini Atau mesinnya cuma dua toa. Dua toa. Toa kita ada 3, udah kuat. Sedangkan ini sudah untuk satu toa, mesin yang lama sekali itu, satu toa sebenarnya itu. Dipeci 2 toa ada kuat juga sebenarnya ini. Nah kuncinya tuh amplinya itu diganti. Kalau ampli yang dari untuk indoor sudah pas untuk indoor tuh. Nah yang ganti tuh ampli toa itu. Oh, baru bisa pasang 3 ya. Baru 4 gitu. Ya, berarti nanti kita usahakan amplinya saja. Insyaallah kita cari solusinya kemudian ampli. Apa masih ada lagi tak silakan. Ada lagi. Ada lagi. Masalah anggota imam? Untuk kenyamanan ibadah ya. Ya. Jadi biar nyaman itu karena anak tuh rame sih. Ya. Kadang-kadang itu kata anak saya itu saya nggak sholat gitu. Nggak sholat ya. Terus susah itu soalnya bikin 2 shift kayak di Mangkas kami ya. Mungkin bisa ketika selesai dan 2 orang sholat lagi di situ. Jamaah kan? Ya. Ketika sholat jamaah 2 orang masih. Ya. Jadi kami sholatnya 9 ada. Saya rasa itu Pak Guru mungkin itu kita tekankan ketua pemuda. Jadi ketua pemuda ini kalau bisa pada saat sholat macam maghrib itu kan memang anak maghrib semisal. Itu memang ada salah satu ketua anggota pemuda itu yang mengamankan anak dulu. Nanti baru dia sholat. Berarti tidak masalah biasanya Pak Guru ya. 2-3 orang ada terjadi. Iya. Nah, jadi ini nanti insyaallah kita titip pesan ini ke remaja masjid. Nah, karena ini adalah satu program kita memang sengaja undang anak-anak itu datang ke musola supaya musola kita ini ramai. Walaupun teriakan itu ada, setidaknya kenal dengan musola kita. Nah, jadi nanti insyaallah remaja masjid tolong dibuat programnya untuk ketertiban sholat, dan juga nanti mungkin ini akan kami buatkan semacam pengawas sholatnya nanti yang sesuai Ustaz sampaikan tadi. Dan juga saya sebenarnya agak malas ke depan karena saya harus diamkan santri itu. Itu alasan aja. Ya. Selain batu ya. Tidak, ini serius Ustaz. Karena itu santri itu memang sengaja saya suruh sholat berjamaah setiap maghrib. Minimal maghrib dulu lah hadir. Maghrib. Kalau sudah maghrib sudah terbiasa, nanti kita usahakan beranjak ke isya. Nanti isya kita biasakan lagi subuh. Nah, kalau zuhur kan anak-anak sekolah, asar masih ada di sekolah. Tapi kalau 3 waktunya anak-anak sudah kenal dengan musola, insyaallah kita generasi 10 tahun ke depan sudah remaja musola gitu. Nah itu harapan. Jadi nanti kami bebankan ke pundak remaja musola. Mudah-mudahan para remaja musola nanti generasinya lebih baik ke depannya dengan bawah naungan ketua remaja ya, insyaallah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tambahkan dari Pak Rehan. Silakan, mumpung kita masih duduk. Silakan kalau ada keluh kesah, gundah gelananya. Saya senduk. Aman Pak ya? Ya. Kekurangan untuk kebersihan itu ada untuk sabun dengan sabun itu di kamar mandi. Itu tempat sabun. Biar catatan langsung ya. Tempat sabun, ya kan? Terus tempat spesial kita itu buang air besar itu kan. Yang kuning tadi masalah sendiri kan. Ya, yang kemarin belum jadi. Tengok bayar maghrib. Tengok. Jangan tahu sekali tengok. Jangan tahu belum Sempat nabung WC. Sikat naga kayu panjang, sikat
panjang. Jatuhnya setuju. Oh, yang pakai cangkek itu ya. Pakai Nagata, merek Nagata ya. Ya, yang mirip Nagata kloset. Nagata, itu Nagata kuat ya. Terus Ya, Pixel, Pixel WC. sampai saya jangan merek lain. Pixel WC itu lebih bagus. Ya, Pixel yang untuk Punya Jangan Harpic, pokoknya Pixel mereknya Pixel. Pixel. Ya. Nanti kita anggarkan Pak Rehan yang belanja ya. Ah ya. Nah, jadi makanya kami tanya apa yang kurang, sebutkan biar dicatat, dianggarkan, nanti uangnya kami kasih kepada Pak Rehan belanja. Insyaallah ya. Masih ada lagi yang kurang? Sapu, pel, sapu panjang. Itu atas. Ini apa namanya ini? Pengharum ruangan Pengharum ruangan masih cukup stok? masih ada. Masih ada. Nah, nanti setiap awal bulan Pak Rehan koreksi, kira-kira yang kurang catat. Biar kita anggarkan dari awal bulan langsung kita kasih uang belanja. Berlebih tidak masalah, biar ada stok. Jangan sampai minus. Nah, insyaallah ya. Mungkin itu untuk pendidikan mau dipaparkan malam ini atau di lain waktu? Pendidikan satu Ya. Masalahnya kemarin itu sempat ada Ya. Dia lebih paham. Ya. Biasanya yang ngomong ini lebih paham. apa namanya kalau bisa kan ada siswa dulu baru nanti ketika baru dipindahkan ke madrasah. So sebenarnya ini apa namanya? Kucing ikut musyawarah. Sama. Apa madrasahnya atau seperti apa? Atau ada PA atau Kucing ikut musyawarah nak masuk surga. dan kapalnya kapal kita masalah itu selesai dulu atau kita mulai sekarang karena kalau mau dibangun desa otomatis sama nanti kami juga coba-coba yang sama bukan gambaran guru itu ada gambarannya untuk anak-anak nah itu masalahnya kira-kira Itu tergantung dengan program yang itu. Kalau memang mau dibuat, silahkan langsung dibuka untuk menerima, untuk mengajinya. Kalau misal TPA, itu otomatis sore. Kalau untuk madrasah, ya jelas pagi, gitu kan? Karena gedung belum ada. Tapi kalau untuk TPQ atau TPA-nya, tempat pengajian Al-Quran, musola kita kan lapang menjelang madrasah itu terbangun. Kalau programnya sudah ada, makanya kita katakan di situ bidang pendidikan. Kalau pergerakannya ada, insya Allah muridnya ada. Nah, itu. Jadi tinggal buat. Nanti kita sama-sama. Kemarin Pak Oki sudah nyumbang 2 anak lagi ya, siap. Nah. Kalau menurut saya masukan untuk pandangan ke depan untuk masalah program pendidikan itu bisa lah kalau memang ada niat Pak Yosi, itu Pak Yosi ahli juga di situ dan dia bidangnya di situ. Mungkin bisa lah juga bergerak perlahan-lahan untuk membawa mana anak yang sudah bisa direkrut untuk buat pengajian. Saya rasa dengan aktifnya pengajian anak-anak itu nanti secara tidak langsung orang tua di perumahan kota mandiri ini juga kan mungkin perlahan-lahan mereka juga mengarahkan anak-anaknya untuk menimba ilmu misalnya. Dan yang kedua untuk masalah pembangunan madrasah itu sendiri. Kalau dengan perincian yang Bang Edo paparkan tadi dengan jumlah sampai cor 60 juta itu memang ya itu semuanya Allah juga yang ngatur kan. Kalau kita pikir sekarang gimana cari duitnya pening juga 60 juta. Tapi kita nawai juga bismillah lah ya. Cuman kalau seandainya anak-anak itu sudah mulai digerakkan dan pengajian untuk anak-anak itu sudah mulai jalan, kita bisa juga buat nanti itu kalau memang kapasitasnya masih bisa di sini kita buat di sini. Tapi kalau dia kapasitasnya memang sudah mencukupi lagi, mungkin kita buat
seperti bangunan darurat. Mungkin dengan aktivitas belajar kita foto, mungkin lebih ada rasa orang itu untuk membantu dengan kondisi anak yang belajar, dengan kondisi tempat belajarnya ala kadarnya. Mungkin di situ orang-orang lebih ada empatinya untuk membantu. Tapi itu kan planningnya ke depan. Cuman intinya sekarang kan kita lihat dulu anak-anaknya yang mana. Kalau memang anak-anaknya kapasitasnya masih bisa tertampung di teras ini, kita pakai ini dulu, itu tetap jalan. Tapi apabila sudah tidak tertampung lagi nanti, nah, baru kita akan bergerak cepat untuk supaya dia bisa mengalihkan ke madrasah ini. Cuman kalau sekarang kan kita stepnya itu ya kita lihat dulu program dari divisi pendidikan, kita lihat dulu pergerakannya dan kita bantu support juga. Nanti kalau memang itu udah jalan dan sistem ngajar mengajarnya sudah berjalan, nah disitulah kita harapkan supaya anak-anak yang sebagian yang belum mendapatkan pendidikan agama itu, jadi dia bisa belajar. Saya rasa seperti itu bagus juga sih yang kata Pak Yose. Cuman ya itu tadi, kalau memang bisa digerakkan secara perlahan, nanti ya banyak kan, nah baru enak jalan. Baik, begini Pak Yose ya, saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Fakri tadi. Ini berpengalaman dengan yayasan saya yang lagi berdiri di rumah. Itu awal-awalnya kami pun merintisnya itu dengan 1-2 orang murid. Itu pun 1-2. Kuncinya itu dengan ketersediaan guru yang mengajar. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita itu standby dengan jadwal yang telah kita sediakan, insya Allah siswanya akan bermunculan. Yang kita khawatirkan, yang sudah guru ada, siswa tidak ada, siswanya ada, gurunya nggak ada. Ini penyebab salah satu itu program tidak jalan. Maka kalau memang Pak Yose selaku ketua bidang pendidikan ingin memulai, nanti silahkan buat tim pengajarnya. Insya Allah muridnya akan ada. Insya Allah akan ada 1-2 orang nanti kita pancing sama-sama. Kemudian tim pengajarnya berapa orang? Itu pengalaman saya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh kenapa kok bisa banyak siswanya? Karena itu kami standby kan. Walaupun tidak ada 2 orang guru, 1 orang wajib hadir. Kecuali kita dengan hari besar atau halangan tertentu. Misal ada yang meninggal, tanggal merah, hari besar Islam, itu yang baru kita liburkan. Jadi kalau untuk jumlah siswa di awal tidak usah khawatir. Sekarang yang dipertanyakan tim pengajarnya. Nah itu kalau menurut pendapat dan saran saya. Di situ Pak Yose ya. Insya Allah berjalan karena sesuai dengan pengalaman. Mungkin itu nanti untuk program pendidikan silakan Pak Yose buat struktur gurunya, kapan mau dimulai pendidikannya, nanti kita share ke grup atau kita informasikan ke masyarakat secara umum, baik melalui ada acara-acara keagamaan maupun melalui yasinan ibu-ibu atau lain sebagainya yang bisa kita promosikan secara bersama. Kemudian lanjutan juga, karena ini adalah bagian dari pendidikan juga, untuk setiap malam Jumat Ustaz, malam Kakwa, malam Senin pendidikan ngaji bersama. Senin sama Selasa. Senin malam Selasa itu masih di bawah naungan saya ya. Insya Allah nanti itu sekalian tetap kita ketua kelas sama ketua kelas. Itu masih di ketua bidang pendidikan, karena itu juga perlu kita mempromosikan lagi, ya kita mengajak lagi biar semangat itu timbul lagi. Karena tidak semua orang bisa mengaji, tidak semua orang bisa ilmu tajwid, ilmu fikih. Mudah-mudahan dengan adanya ustadz kita yang bisa standby bantu kita menuntut kita dalam membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa lepas dari namanya buta huruf atau buta Al-Quran. Mungkin itu saja. Masih ada tambahan atau lain sebagainya pendapat?
Kami persilakan, kalau tidak ada kami kembali ke moderator untuk menyimpulkan rapat kita pada malam. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Sultan, Pak Sultan, Yaya sama Airin. Nanti siap diserah terima ke Ketua Pendidikan. Nah, bukan maksudnya menyerahkan secara mudah, jadi kami nggak bina lagi. Nanti kami siap di berkoordinasi sama Ustadz RC. Bagaimana misalnya seminggu 2 hari, mungkin Ustadz RC 2 hari, saya 2 hari lagi, Mas Arif yang nyimak bacaan dan hafalan anak tersebut. Itu kami siap untuk berkoordinasi nanti hari. Kemudian arahan dari ketua tadi menyusun program ya. Semoga nanti bisa lebih terjadwal dan lebih rapi. Pada cerita open recruitment ya, itu di grup sekolah open recruitment. Masing-masing jam bisa langsung nanti membuat grup WA tersendiri untuk juga lebih termanage, terkelola dengan baik. Kemudian juga masukan dari Ustadz Idris, pengelolaan terkait anak-anak, alternatifnya tadi yaitu 2 shift ya, atau ada yang mengawasi agar anak-anak itu bisa sholat dengan tertib. Ada juga alternatif ini, Bapak, anak-anak itu jangan dikumpulkan yang kecil-kecil. Saya ada sholat di Masjid Al-Amin, Lorong Melati, Puskesmas. Itu anak-anak ukuran 6 tahun, itu di samping bapak-bapak, diikat oleh 2 orang dewasa. Minimal kita sudah kenal dengan anak itu. Jadi bapak, anak, dan tetap ada komunikasi verbal. Sholat yang benar ya, kita sholat menghadap ke siapa ini. Terus dikonsistenkan susunan tadi. Kalau anak-anak berkumpul di belakang semua itu otomatis ngobrol. Tapi kalau dia dikepit, lebih bagus lagi orang tuanya. Orang tuanya yang di samping itu lebih bagus kayak. Tapi kalau anaknya Pak Abdullah sudah bisa ditinggal pun dia bisa serius soalnya. Tapi ada anak yang memang dia mungkin belum punya konsep kan, jadi dia main. Karena ada si A itu kan, saya tahu dia besar, dia SMP, saya tarik dulu di samping saya tarik dia langsung. Jadi nanti namanya bapak semuanya mohon kerjasamanya. Bisa juga dengan sistem ada yang mengawasi, bisa juga masing-masing kita tarik anak itu yang dikumpulkan di belakang. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak, besok misalnya ada pengaturan seperti itu, atau mungkin ada juga nanti dibentuk ya. Itu kalau sistem di nanti sistem dosa betul. Kalau sistem di selingan, kalau kan belum sunat cuma bawa najis, nanti dosa. Ya memang potensinya bisa putus, kecuali kalau anak itu punya sudah orang yang di sampingnya sudah dekat, insya Allah dia nggak putus. Jadi mungkin yang terbaiknya 2 shift ya. Ya, 2 shift. Ya. Kalau anak kan kadang ada yang belum tahu, karena di sekolah kan guru kan belum sempurna. Kita satu sama betul. Kalau salah itu ada satu ada anjuran orang itu disuruh dia satu sendiri itu jadi gitu kan. Namanya apa istilahnya?
untuk anak-anak ini nanti itu mungkin lebih berat lagi tanggung jawab saya. Karena itu 80% sampai Idayo. Jadi insya Allah nanti akan kita itu lagi lagi. Mungkin itu saya maaf nanti kalau saya bilang saya bisa maju, itu berarti ada beban di belakang. Tapi selesai ada sama kita. Jadi makanya kalau maghrib Nanti kita akan kadang-kadang imam baru. kadang-kadang kalau maghrib itu sengaja saya datang agak terlambat. Ingin memang lihat dulu. Kadang anak-anak itu padahal di setiap hari kan kita ajarkan untuk bagaimana tata cara sholat yang baik. Ya namanya anak-anak kan. 10 orang 1 orang yang jadi yang jadi provokatornya 10 itu kacau. Jadi 1 orang itu yang buatnya 10 itu kacau. Nah, jadi kadang-kadang sudah yang besar sini, ini. Datanglah 1 orang itu kayak dicongkel kan. Nah, jadi ribut kan. Nah, nanti memang sistemnya sip nanti insyaallah kita pengawasan. Kita ada di situ. Karena tidak bisa kalau kesulitan masih ada juga. Kalau sulit itu ada juga tuh. Yang jahil itu tetaplah dijahil. Masih di titik atau di belakang. Nah, ini nanti kita sipkan nanti di awal. Nah, nanti mungkin sholatnya agak terakhir pengawasan. Ini khusus untuk maghrib ya, kalau banyak kita sudah pasti. Maghrib maka secara keseluruhan saya melihat kegiatan ini sudah sangat lebih baik, menurut saya sangat lebih baik sekali. Nah, evaluasi saya secara keseluruhan mungkin saran saja ya, seperti saran. Selebihnya itu tergantung kepada kita semua. Masalah tadi masalah imam ya kan, masalah imam itu masalah. Sebenarnya saya mau menyampaikan itu dari Ustaz. Kendala imam dari masalah anak-anak ini kan. Nah, nanti teknisnya mungkin bisa kita sambil berjalan kita benahi anak-anak ini. Setidaknya anak-anak ini saran saya nanti kalau nanti ada sudah aktif nanti pendidikan kita di musola, anak-anak ini dikumpulkan terlebih dahulu sebelum sholat kah atau setelah sholat, ya kan? Anak-anak itu dikumpulkannya dalam artian kita bukan menakal, bukan berarti kita menyalahkan anak-anak itu kan, karena anak-anak sifatnya seperti itu, yang belum tahu ya kan. Tapi biar gimana pun kita pasti ya kalau saya pribadi nggak mungkin nggak kedengaran ketawanan, ya kan mungkin kita nggak kedengaran ya kan. Tapi seperti itulah anak-anak. Nah, makanya teknisnya nanti secara berjalan kita benar gimana manfaat kekurangan kita itu kita benahi nanti. Itu kalau masalah anak-anak. Nah, selanjutnya kalau masalah imam tadi masalah mengikut itu pun udah teknis ya. Tapi ada hal yang lebih urgent daripada itu. Makanya dari awal tadi saya sampaikan, imam di sini yang dimaksud imam sholat saja kah? Kan itu tuh. Itu yang lebih urgent yang menurut saya yang sangat penting menurut saya. Nah, makanya di sini betul ada Pak RT ya kan. Nah, imam di sini kalau menurut saya bukan hanya dia sebatas imam untuk masalah itu saja. Apapun kegiatan di masyarakat itu dia imam. Ada orang Malaka meninggal dia imam yang mati dia yang memandu gitu di situ kan. Nah itu maka imam yang seperti ini saya sarankan kita keluarkan honor dia, ya kan. Tapi kalau hanya imam sholat dan imam sholat bukan meremehkan imam sholat kan, karena itu justru itu lebih berat juga Ustaz ya. Kalau kita tidak khusyuk, nanti makmum kita ya tanggung jawab kita ya, rasanya. Nah, kalau kita tidak bagus, salah bacaan kita ya tanggung jawab itu. Sudah lepas makmum itu ya kan imam itu, makanya imam itu sangat berat. Jadi harapan saya nanti, jadi pertimbangan PRT juga nanti ya kan. Nah, ketua musola imam bisa maksudkan di sini tadi, itu bukan hanya imam musola. Ada yang dia baik itu menyangkut ada kemalangan, kematian, atau ada dalam artian ada yang menikah, gitu kan. Pak Imam yang di situ yang kita panggil, saya selalu kalau ada nikah mana Pak Imam? Pak Imam itu
dia bukan hanya imam sholat gitu. Nah itu. Jadi yang imam seperti ini kan saya sarankan nanti apakah nanti bisa kita usulkan ke desa untuk diminta, mungkin ada dalam perwes syaratnya itu Pak Ed ya. Nah imam itu yang didoakan secara maksud saya imam yang sebenarnya seperti itu. Nah itu oke lah kalau kita tadi bicara ini ikut sholat saja ya nggak masalah. Kalau itulah Di situ lebih Salah aja. perbaikan yang saya harapkan ke depannya seperti itu. Nah imam ini memang berat itu Ustaz. Nah gitu kan. Kalau saya jadi imam sholat tuh ya, apalagi nih orang berubah kita itu takut ya. Ya bukan saya menganggap apa ya. Kalau gimana ya, ada hal-hal yang itu nih kurang gitu. Kalau sunnahnya memang seperti itu tidak mampu mengikut itu gitu. Nah, seperti itu. Apalagi pakai imam pakai sorban gitu kan, sunnahnya memang seperti itu. Lebih besar pahalanya ya kan gitu. Nah ketika kita mau seperti itu kita bukan solusi yang mampu deh, belum mampu. Nah seperti itu kan. Lihat imam-imam seperti inilah yang saya maksudkan. Jadi kita kasih dia dengan ilmunya gitu kan, kita hormat gitu kan. Nah gitu. Ketika dia ada masalah di depan itu kita ngikut gitu. Nah itu harapan seperti itu. Kemudian masalah pendidikan tadi saya ya, masalah pendidikan ya jalanlah. Kalau urusan jalan belajar. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang belajar jalan. Karena itulah itu saya bilang itulah cikal bakal makna itu nanti untuk mengisi madrasah gitu kan gitu kan. Jalanlah. Walaupun kita sekedar baca Al-Quran, belajar tajwid gitu kan, sekali-sekali kita belajar sholat, sekali-sekali kita suruh dia praktek sholat, kan gitu kan. Bukan hanya mengaji, kita belajar mengaji, praktek mengaji, gitu kan. Belajar sholat adalah praktek sholat. Sholat yang benar itu seperti ini, rukuk yang benar itu seperti ini, sujud yang benar seperti ini. Nah itu praktekkan. Di program dia apakah seminggu sekali praktek ibadah itu, gitu kan. Kemudian saya dengar di sini kemarin ada juga didikan subuh, itu bagus lagi kita. Nah, didikan subuh besok. Supaya apa? Dari didikan subuh itu bukan hanya baca doa, biar di sini kan praktek baca doa, kan? Sesekali video aja dia. Perhatian ya. Bisa saja. Nah itu sambil berjalan gitu benahi. Nah masalah pendidikan ke depannya itu kan saya mengingat apa yang disampaikan Pak RT. Itu kan bikin yayasan ya Pak. Itu kan program jangka panjang. Nah, makanya itu sambil berjalan berbenah sampai itu betul-betul baik menurut karena masyarakat itu memang layak berkualitas pendidikan itu gitu ya. Kurikulumnya ada, seragam sekolahnya ada gitu ya. Nah, itu. Harus pakai uang sekolah, harus seperti itulah ya. Itu kalau masalah pendidikan. Kemudian masalah keuangan ini ya, ini yang sangat penting. Makanya saran saya Bapak Ego tolong dipisahkan. Karena uang musola dalam artian itu untuk kegiatan kita di musola ini gitu kan, baik itu pembelian alat-alat tadi. Kalau dipisahkan itu infak dalam artian infak untuk operasional yang di musola. Nah nanti kalau ada orang berinfak untuk pembangunan madrasah itu kalau dipisahkan bukunya gitu kan, keuangannya tadi. Nah, gitu. Mungkin dari kita kemarin menyinggung masalah wakaf gitu kan, nah, atau sedekah. Mungkin saya jelas mungkin lebih banyak paham mengenai masalah sedekah ya saya. Kalau sudah tahu saya kan sedekah itu mungkin ada sedekah wajib dan ada sedekah sunat ya. Nah kan gitu kan, mana yang wajib, mana yang sunat itu kita perlu memperkaya diri lah dengan ilmu, mungkin membaca gitu kan. Nah, mungkin itu aja saran saya untuk pengurusan yang baru. Nah untuk selanjutnya nanti ya betul kata ketua tadi, berat sama itu dengan sama itu ini lah. Nah, masalah pembangunan ini nampaknya ini fokus kita ya, fokus kita di pembangunan. Nah, nanti yang selanjutnya kita musyawarahkan karena ini jangan alergi, betul kata Ustaz. Ya saya jangan alergi kita untuk musyawarah. Nah,
ketua tahu gitu kan. Sekali ketua apa gimana program pendidikan jalan nggak gitu kan. Lalu pembangunan kita mana selanjutnya mungkin seperti itulah jalannya nanti organisasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada saat ini ya kita dapat nilai ibadahnya. Itu yang kita harapkan, nilai ibadahnya. Bukan hanya gitu keluar-keluar ya, tidak ada gunanya kan. Kita harapan kita ketika kita memberikan solusi masukan kan itu tidak ada. Selagi itu baik mungkin bisa gitu. Kalau anggap bisa kita jalankan bersama-sama, saya rasa ada nilai ibadahnya di situ. Dan dia mulai dengan niat kita lah ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu sebagai syarat awal lah, tidak sebagai ya kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, kita saling mengisi saja. Mungkin itu pandangan saya yang terakhir. Terima kasih kepada ketua pemimpin rapat, kembali kepada Ustaz. Majelis telah terbentuk. Untuk selanjutnya adalah penyusunan program dan membahas secara bersama-sama di grup WA, yaitu rancangan ADART. Jadi kami selaku MC mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Semoga Allah membalas semua amal, jerih payah, pikiran, letih lelah bapak-bapak semuanya. Amin. Dengan rahmat dan berkahnya keluarga bapak-bapak juga Allah berikan kesehatan. Amin Allah. Rahmat dan berkahnya. Amin Allah. Amin Allahumma amin. Ini kita tutup dengan nafas adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk WT, Ketua Dewan Penasihat dan Pak Imam semuanya, pengurus.